Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Dan pendapat Imam Al-Muzani. Muzani ini Syafi'i Sohir. Alhamdulillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di program kesayangan kita, yaitu Fikih Praktis Ilmu Waris di Fatwa TV yang sudah hampir 2 tahun diasuh oleh Al-Ustadz. Siapa Ustadznya? Ya, Al-Ustadz Nizar Sa'ajabal Hafizahullah Ta'ala. Dan alhamdulillah Al-Ustadz juga sudah bersama kita di sini. Insya Allah nanti kita bersapa ya. Tapi sebelum itu, bagi pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio yang tergabung dalam anggota Art Visi, itu bisa bertanya tentang seputar mengenai waris, hibah, dan lain-lain itu di line telepon 021-212-32-333. Itu dia ya. Insya Allah nanti ada di depan saya nomornya. Insya Allah seperti itu. Baiklah, untuk tidak berpanjang waktu lagi, mari kita sapa nih Ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Zuna Nizar Sa'ajabal. Masya Allah. Tabarakallah. Barakallah fikum Ustadz. Fik barakallah Mas Fungki. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah. Yang penting sehat dulu. Sehat nggak Ustadz? Sehat. Siap. Alhamdulillah ya. Kami juga alhamdulillah di sini sehat. Cuman kebetulan teman kita yang biasa bertugas menemani antum sini sedang ada menemani istrinya yang sedang kurang sehat. Jadi kita bertemu lagi alhamdulillah qadarullah. Nah, Ustadz, gini Ustadz. Waduh, itu telepon kok udah bunyi ya? Sabar. Ustadz, pertama Ustadz, ada titipan ini Ustadz. Banyak pertanyaan dan kami ingin sekali tahu banyak dari antum Ustadz. Terutama antum yang sudah menimba ilmu agama ini dari sejak lama, di Libya zaman dulu sebagai ketua kelas seumur hidup ya Ustadz ya. Nah kemudian Ustadz, apa sih Ustadz pengertian kata-kata Islam itu mudah? Nah dari fikih praktis ilmu waris, dari koridor itu tuh, Islam itu mudah menurut antum itu apa tuh Ustadz? Mohon kami diberi pencerahan Ustadz. Barakallahu fikum. Jawabannya 2 kata Mas Pongki. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Para pemirsa Fatwa TV, pendengar radio, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Islam itu mudah. Apa maksudnya? Islam itu mudah, yaitu mempelajarinya itu mudah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, dan kami telah mudahkan Al-Quran itu untuk dipelajari dan diingat. Ya. Pelajarinya itu gampang, mudah. Yang kedua, mengamalkannya juga mudah. Nah, mengamalkannya juga mudah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan kepada kalian dan Allah tidak menginginkan kesulitan pada kalian. Dalam konteks hukum puasa ini, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi Allah tidak akan memberikan hukum kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, innama tub'atuna muyassirin walam tub'atu mu'assirin. Kalian ini diutus untuk menjadi da'i, menjadi pengajar di tengah masyarakat, muyassirin, memberikan kemudahan di tengah masyarakat, dan bukan untuk menjadikan mereka berada dalam kesulitan. Jadi Islam ini mudah, ilmu dan mengamalkan yang mudah. Kalau ada yang merasa sulit, berarti itu adalah peran hawa nafsu dan syaitan yang menjadikan semuanya terlihat sulit, padahal itu tidak mudah. Ya, padahal itu sangatlah mudah untuk dipelajari dan diamalkan. Barakallahu fiik. Masya Allah, seperti itu ya. Langsung antum gelontorkan dalil-dalilnya Ustaz ya. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Sudah selesai, kalau dikasih dalil sudah selesai. Samina wa ta'na Ustaz, baiklah. Ustaz, bolehkah kita mulai dari pertanyaan pertama Ustaz?
Ya, silakan, fadhal. Ya, bismillah. Dari Fitri Ustadz, dari Fitri di Banten, Kota Tangerang. Assalamualaikum Ustadz Nizar. Sudah lama saya menyaksikan Fikih Praksi Ilmu Waris di Fatwa TV ini. Alhamdulillah. Nah, yang ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan ini Ustadz. Bagaimana hukum tanah pusaka tinggi dalam kurung berupa sawah dan kebun di daerah Minangkabau Ustadz, yang diberikan ke anak perempuan yang mau menetap di kampung, tetapi tidak boleh dijual. Mohon pencerahannya Ustadz dari sisi syariah. Jazakallah khair. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada siapa? Fitri. Saudari Fitri ya, atau Ibu Fitri yang telah menyaksikan acara ini dan menjadi pemirsa setia Fatwa TV dan para pendengar radio semuanya. Tentu prinsip dasarnya adalah Al-Quran ini yang harus kita kedepankan daripada segalanya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, kalian jangan mendahului pikiran, hawa nafsu, adat, budaya daripada Al-Quran dan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi sampai mengutamakannya dengan mengatakan ini lebih bagus, ini lebih merakyat, ini lebih kontekstual dan sebagainya. Maka yang terjadi adalah penentangan. Ya. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Jadi berhati-hatilah mereka yang menyelisihi syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti akan ditimpa kekufuran, ya, bid'ah, kesyirikan, kesesatan, ditambah lagi azab yang pedih di akhirat nanti. Ya, penentangan terhadap syariat Islam tentu akan berakibat fatal, terutama hukum waris, ya. Wa man yata'adda hududallah yang disebutkan pada ayat yang ke-14 kan, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha. Siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan menentang hukum-hukumnya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka kekal. Nah, di sini Imam Ibnu Katsir mengatakan ini adalah contoh orang-orang yang tidak ridha, tidak mau menerima hukum waris dan mengedepankan hukum yang lainnya. Waliyadzubillah. Ini prinsip dasar. Kemudian masalah pusaku tinggi, istilah mereka kan pusaku tinggi di masyarakat Minang, ya. Tentu ini bertentangan dengan apa yang ada dalam syariat Islam. Dari sisi mana? Yang pertama, dari sisi warisan hanya diberikan kepada jalur perempuan saja. Kemudian yang kedua, tidak boleh dan dilarang untuk menjualnya. Nah, tentu ini adalah sangat berlawanan dengan syariat Islam, di mana di dalam syariat Islam laki perempuan semuanya berhak mendapatkan warisan. Seperti pada ayat yang ke-7, lirrijali nasi, ayat 7 di surat An-Nisa, lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqramun walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal akramun mimma qalla aw kathur nasiban mafruḍa. Laki-laki mendapatkan bagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan saudara-saudaranya. Begitu juga perempuan mendapatkan bagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan saudaranya. Sedikit maupun banyak, ini adalah ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Nasiban mafruḍa. Lihatlah ini, laki perempuan sudah mendapatkan haknya. Jadi kalau ada satu adat atau budaya atau masyarakat tertentu yang menghalangi laki atau perempuan untuk mendapatkan haknya, tentu ini akan berbenturan dengan Al-Quran, dan segala sesuatu yang berlawanan dengan Al-Quran pasti harus kita hilangkan, dan kita lebih mengutamakan dan pasti wajib mengamalkan Al-Quran. Ini di budaya Minang, bisa jadi nanti ada di budaya lain, di kota lain, ya, yang berlawanan dengan ini, seperti perempuan nggak dikasih, malah laki yang dikasih. Nah, terus gimana? Ya kan? Terus gimana? Apakah perempuan Minang harus menikahi laki-laki dari suku yang tadi?
sehingga hartanya ngumpul sana sini. Tapi kalau laki-laki kawin sama suku perempuan yang tadi, ya akhirnya sama-sama pepesan kosong juga akhirnya, gitu kan? Iya. Jadi inilah kalau kita mengamalkan pikiran dan pandangan masing-masing, semua akhirnya punya aturan sendiri-sendiri. Tetapi Al-Quran, kita orang Islam wajib kembali kepada Al-Quran dan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum Ustaz, seperti itu Ustaz ya. Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban antum kepada Mbak Fitri atau Ibu Fitri di Banten, Tangerang. Baiklah Ustaz, ini sudah ada penelpon dari Ummu Bila di Tangerang. Coba kita sapa nih Ustaz. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, Ummu Bila di Tangerang ya, betul ya. Silakan ingin bertanya dengan Ustaz Nizar ya. Ya, naam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bilal dan Biki. Allah. Ustaz. Ya, Ana mau bertanya nih dengan keluarga, Ustaz. Terkait dengan biasa ada saudara anak, kakak anak adu ya, Ustaz ya. Itu poligami. Oh, poligami. Jadi apa namanya itu dari istri pertamanya, begitu kan? Istri pertama, iya. Jadi setelah mungkin sekitar 15 tahunan itu saudara anak mempunyai istri yang baru. Nah, dari awal nikahan dengan istri, pas ada kehadiran istri kedua itu, saudara anak itu sudah langsung membagi ini harta. Jadi misalnya istri pertama udah punya ini, istri kedua udah punya ini. Jadi nanti selang beberapa tahun itu pokoknya masing-masing sudah memiliki rumah yang ini, terus ini pendapatan yang ini, begitu Ustadz ya. Nah, istri kedua itu bekerja. Nah, jika memang nanti Ustadz secara warisnya, secara syariatnya itu bagaimana? Misalnya kalau misalnya suami atau misalnya sudah tidak ada gitu Ustadz ya, apakah itu memang bisa tetap dengan pembagian yang sudah dari awal bahwa itu harta udah memiliki yang keluarga pertama dan keluarga yang kedua, begitu Ustadz? Itu pertanyaan pertama. Kedua, istri yang kedua itu kan bekerja. Nah, itu prosentasinya itu bahwa itu kan berarti ada pendapatan dari istri kedua. Nah, itu bagaimana Ustadz ya untuk solusinya untuk secara syariatnya Ustadz ya? Itu aja yang dipertanyakan Ustadz. Syukron, jazakallahu khair. Wa iyyakum Ibu. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Tafadhol Ustadz. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ya, terima kasih kepada Ummu Bila. Ummu Bilal tadi di Tangerang ya, yang menyampaikan kasus dari saudara kandungnya yang memiliki 2 orang istri. Ya, pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio serta keluarga dari Ummu Bilal, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya buat kita semuanya. Ya, melihat cerita yang disampaikan si penanya tadi, sepertinya kecenderungan besar pada diri saya mengarah kepada bahwa apa yang dilakukan oleh sang suami itu adalah hibah, bukan warisan. Ya, hibah bukan warisan. Bisa jadi seperti itu kecenderungan saya. Ya, bukan perkara yang kuat ya, belum menguat ya, tapi ini mengarah kecenderungan saya kok sepertinya kepada hibah. Jadi si suami menghibahkan warisannya ini, harta yang ini dihibahkan kepada keluarga yang sana atau dihibahkan kepada keluarga dari istri yang kedua. Ya, kalau memang itu konteksnya adalah hibah, maka aset yang sudah diberikan itu tentu menjadi pemilik dari penerima hibah. Ya, tentu menjadi pemilik dari penerima hibah. Berarti sudah tidak ada lagi yang namanya waris mewarisi. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua,
bisa jadi itu berupa wasiat, ya, bisa jadi itu berupa wasiat dengan konteks si suami mengatakan, jika saya meninggal dunia, nanti harta yang ini menjadi bagiannya istri pertama, dan nanti harta yang ini, aset yang ini menjadi milik istri yang kedua. Nah, jika kalimatnya seperti ini, konteksnya seperti ini, maka ini jadi wasiat. Ya, jika itu wasiat, berarti ini kembali kepada hadis Rasulullah SAW. Bolehkah wasiat kepada ahli waris? Tentu jawabannya adalah Rasulullah SAW yang menjawab. Petunjuk Nabi, hadis Rasulullah SAW, innallaha a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarithin. Allah sudah membagi haknya masing-masing kepada para ahli waris itu, sehingga tidak ada lagi wasiat kepada para ahli waris. Jadi mereka, para ahli waris ini sudah mendapatkan haknya masing-masing, sehingga tidak boleh mendapatkan wasiat kembali. Nah, jika model seperti ini, maka wasiatnya gugur, karena itu wasiat kepada ahli waris. Jika wasiatnya gugur, maka aset-aset itu semua kembali kepada warisan. Jika demikian, maka kita kembali kepada pertanyaan yang kedua, mengarah kepada pertanyaan yang kedua yang disampaikan oleh Ummu Bilal tadi. Lalu bagaimana pembagiannya dengan istri yang kedua? Nah, pembagiannya adalah sesuai dengan ketentuan Allah di dalam Al-Quran, yaitu apa? Yang ada dalam ayat yang ke-12 itu kan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, yaitu jika falahunna thumunu mimma taraktum in lakum walad. Bagi istri-istri kalian mendapatkan 1/8 jika kalian, wahai suami yang wafat ini, memiliki anak. Jadi dua istri itu dapat 1/8, bukan masing-masing 1/8, tetapi 1/8 dibagi 2. Ya, 1/8 dibagi 2. Terlepas dia sudah bekerja, tidak bekerja, sudah kaya, belum kaya, nggak punya harta sendiri, inilah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiqh. Barakallahu fikum Ustaz. Wafiq barakallah atas jawaban antum kepada Ibu Bilal tadi ya. Semoga yang bertanya Ibu Bilal bisa paham apa yang sudah disampaikan Ustadz Nizar. Barakallahu fiq. Ustadz, ini pertanyaan berikutnya. Posisinya seperti ini Ustadz. Dari Miftah Riza di Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Miftah Riza. Assalamualaikum Ustadz Nizar, izin bertanya. Saya menanyakan kepada sebuah permasalahan kepada MUI kota kami, Banjarmasin ya, tentang pembagian harta waris. Ternyata MUI kota kami ini memberlakukan setengah harta untuk pasangan yang ditinggalkan lebih dulu, walaupun itu harta murni yang dicari oleh salah satu orang tua yang meninggal dalam masa pernikahan dengan ibu saya. Kemudian istri dan ibu saya, istri almarhum, memaksa para ahli waris untuk mengikuti pembagian waris seperti yang dianjurkan oleh MUI kota kami ini. Seperti itu Ustadz. Apakah boleh kita ikuti aturan waris dari MUI kota kami ini ya Ustadz? Mohon nasihatnya. Jazakallah khair. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Tentu pertama kita menghormati lembaga Majelis Ulama Indonesia ya, sebagai lembaga diniyah yang tinggi di Indonesia. Kemudian tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada para kiai-kiai, para ustadz-ustadz yang duduk di Majelis Ulama Indonesia ya, tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada mereka, kebenaran itu tetap harus kita bicarakan dan kita sampaikan.
bahwa apa yang telah diceritakan oleh penanya itu adalah penggunaan aplikasi dari Undang-Undang KUHP yang mengatur pembagian harta yang disebut dengan istilah gonogini. Ya, pengaturan dan pembagian harta warisan yang disebut dengan gonogini. Nah, ini yang termaktub dalam pembagian waris kompilasi hukum Islam yang ada dalam KUHP itu. Nah, kalau di dalam syariat Islam bukan kita mau membenturkan, tapi kita menyampaikan apa yang kita yakini bahwa ini adalah kebenaran yang ada di dalam Al-Quran. Adapun yang ada dalam syariat Islam tidak dikenal yang namanya gonogini. Syariat Islam, Al-Quran, dan Sunnah Rasulullah SAW tidak mengenal yang namanya gonogini itu. Ya, dan bahkan syariat Islam memandang itu adalah mengambil harta orang dengan cara yang tidak dibenarkan. Kenapa? Karena dasar pemilah 50% itu apa? Ya, lihat itu tidak ada dasar pijakannya. Tentu kalau kembali kepada KUHP ya pasti pijakannya adalah itu. Tetapi dasarnya pengambilan harta orang itu kan syariat Islam memandang tidak ada dasarnya. Kita harus kembali kepada apa yang ditentukan di dalam syariat Islam, yaitu di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran ketentuannya jelas, yaitu Allah berfirman, walahunna rubu'u mimma taraktum in lam yakun lakum walada. Bagi para istri itu mendapatkan 1/4 dari harta yang kalian tinggalkan jika kalian nggak punya anak. Ya kan? Kemudian falahunna tsumunu mimma taraktum, dan istri mendapatkan 1/8 dari harta yang kalian tinggalkan jika kalian memiliki anak, ya. Fa in kana lakum waladun falahunna tsumunu mimma taraktum. Mohon maaf. Jika kalian memiliki anak, maka mereka para istri itu mendapatkan 1/8 dari harta yang kalian tinggalkan. Jadi ini ketentuan yang jelas. Tidak ada ketentuan di dalam syariat Islam bagi dulu 50%, baru setelah itu dibagi ketentuan syariat. Ini tidak ada di dalam syariat Islam, dan kita sebagai Muslim maka kita wajib mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah Al-Quran yang tidak ada keraguan lagi kebenarannya, dan itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitabullahi wa sunnati. Saya tinggalkan kepada kalian 2 perkara, jika kalian berpegang teguh dengannya, maka kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Apa itu? Yaitu Al-Quran dan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fiikum. Masya Allah, barakallahu fiikum Ustaz atas jawaban antum tadi kepada yang bertanya Miftah Riza di Banjarmasin. Semoga Mas Miftah Riza bisa paham apa yang sudah disampaikan Ustaz Nizar ya. Barakallahu fiikum Ustaz. Alhamdulillah. Berikutnya Ustaz, ini pertanyaan dari Sarah di Tasikmalaya, Jawa Barat. Assalamualaikum Ustaz Nizar. Mau bertanya ini tentang warisan yang dizakati. Begini Ustaz, semisalnya kami punya uang warisan 1M. Cara bayar zakatnya gimana ya Ustadz? 1M langsung bayar zakat 2,5% atau dibagi dulu ke pewaris lalu bayar zakat 2,5%? Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakallah khair. Ya, kalau bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kalau dikasih pilihan seperti penanya itu, ya tentu dibagi dulu lah. Ya kan? Itu para ahli waris. Cuman permasalahannya di sini adalah ketika harta itu sudah lewat 1 haul. Fa'idha hala alaihil haul. Jadi ketika sudah lewat 1 haul, maka dikeluarkanlah zakatnya 2,5% itu.
Dan tentu hartanya sudah sampai dengan batas minimal nisab. Ya. Nah, jika kasusnya seperti ini, sudah harta warisan sudah lewat 1 haul, kemudian sudah lewat 1 nisab. Ya kan, tentu hartanya berupa anak dain, emas, perak, uang. Ya. Di sini para ulama berbeda pendapat. Adapun jika hartanya itu perdagangan, tentu para ulama sepakat dikeluarkan dari sisi zakat urut tijarahnya, zakat perdagangannya. Masalahnya di sini adalah jika hartanya berupa uang tunai, emas dan perak, apakah harus dikeluarkan zakat? Padahal ini adalah harta warisan yang belum dibagi. Balil ulama madhaban. Di sini para ulama ada 2 madhab. Madhab yang pertama mengatakan tidak ada zakat pada harta warisan. Kenapa? Alasan mereka para ulama ini mengatakan karena harta warisan yang belum dibagi itu adalah harta yang tak bertuan. Ya, belum ada pemiliknya. Kalau belum dibagi, belum ada pemiliknya, maka tidak ada zakat di dalamnya dan belum terjadi pembagian di situ. Mazhab yang kedua mengatakan bahwa harta warisannya tetap terkena zakat. Ya, harta warisannya tetap terkena zakat. Kenapa? Karena itu tetap tergolong sebagai harta. Selama itu harta dan selama itu memenuhi kriteria syarat zakat, yaitu 1 haul, 1 nisab, ya, dan kepemilikannya jelas, yaitu kepemilikan waris yang jatuh tangan kepada para ahli waris, itu kan kepemilikan yang jelas. Maka para ulama ini mengatakan tetap wajib dikeluarkan zakat. Fal ahwat, tentu pandangan yang lebih berhati-hati di sini adalah tentu dikeluarkan zakatnya, karena zakat itu kan berkaitan dengan harta, tidak berkaitan dengan si pemiliknya. Wallahu a'lam bishawab. Oh, begitu ya Ustaz ya, tidak berkaitan dengan pemiliknya ya, tapi jadi berkaitan dengan harta. Barakallahu fikum Ustaz. Ya. Baik. Alhamdulillah. Maksudnya gini Mas Poki. Ya, Ustaz. Ada anak kecil. Ya. Ini anak bayi punya warisan banyak. Ya. Ya kan? Punya warisan banyak. Sedangkan dia masih bayi, balik belum, masih orok. Ya, dia lahir udah pakai sepatu, Mas Pongki. Hartanya dikeluarin zakat enggak, sedangkan dia belum balik. Nah, dijawab tetap hartanya dikeluarkan zakatnya, walaupun nih anak belum balik. Ya. Oh ya, betul ya. Ya betul, seperti itu ya. Walaupun juga dalam kandungan ya Ustaz ya. Masih dalam kandungan pun juga begitu ya Ustaz ya. Dia sudah dapat warisan banyak, dia dikeluarkan. Gitu. Yang punya, mohon maaf, ada kelainan mental. Ya, kelainan mental, ya keterbelakangan mental, yang dia tentu tidak bisa memanfaatkan harta itu karena keterbelakangan mental. Ya. Tetap hartanya dikeluarkan zakatnya. Masya Allah, iya seperti itu Ustaz ya. Tetap dikeluarkan untuk langkah kehati-hatian ya Ustaz ya. Barakallahu fikum. Seperti itu. Nah Ustaz, berikutnya ini pertanyaan dari Febri Indah. Febri Indah di Bekasi, Jawa Barat. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz Nizar. Saya izin bertanya tentang ibu saya mempunyai 11 orang anak. 11 orang anak. Tapi kemudian ibu saya membuat wasiat kepada saya supaya saya mempunyai tempat usaha sendiri yang modalnya berasal dari uang ibu saya tanpa diketahui oleh saudara-saudara yang lain. Dan hasil usahanya, ibu saya berpesan jika ibu saya sudah meninggal nanti untuk diberikan kepada masjid atau panti asuhan yang sedang membutuhkan. Karena ibu saya bilang dari 11 saudara itu hanya saya yang memperhatikan keperluan ibu saya. Nah, dengan kondisi ini seperti bagaimana hukumnya ya Ustadz? Barakallahu fikum. Jadi fokus pertanyaan ini apa ini sebetulnya Mas Pongki? Punya anak 11. Ya, jadi dia menghibahkan, ibunya diam-diam menghibahkan
untuk diberikan usaha mau jadikan modal usaha hanya satu anak bontot gitu. Karena anak bontotnya yang hanya memperhatikan dia, kakak-kakaknya nggak cuek sama ibunya. Terus nanti kalau untungnya nanti udah meninggal, kata ibunya, untungnya harus dikasih ke masjid semua. Jadi nggak dibagi ke kakaknya gitu. Jadi kasih ke masjid semua begitu. Bagaimana dengan kondisi seperti ini dengan wasiat ibu ini? Katanya begitu. Ya, ini bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam rasulullah ba'd. Ini namanya memberikan hadiah kepada salah satu anak tanpa melibatkan anak yang lain. Ya. Para ulama tentu mengatakan ini adalah perkara yang dilarang. Ya, ini perkara yang dilarang. Karena Rasulullah SAW mengatakan, fattaqullaha wa'dilu baina auladikum. Takutlah kalian kepada Allah dan bersikaplah adil kepada anak-anakmu semuanya. Jadi, apa yang dilakukan oleh ibu ini tentu sesuatu yang dilarang dalam syariat Islam, yaitu menghibahkan kepada salah satu anak, tidak melibatkan anak yang lainnya. Yang lain nggak dikasih. Nah, tentu apa solusinya sekarang? Solusinya adalah mengambil kembali hibahnya itu, atau menjadikan hibahnya itu sebagai hutang, atau menjadikan hibahnya sebagai joint business, ya, dengan akad musyarakah atau dengan akad mudharabah, ya, bukan sebagai hibah. Ya, barakallah. Nah, seperti itu ya Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Berikutnya ini Ustaz, ada pertanyaan dari Ummu Fatih. Sepertinya ini masih mengenai hibah Ustaz. Ummu Fatih di Bandung, Jawa Barat. Ya. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz Nizar. Saya mau tanya Ustaz. Bapak saya mempunyai 4 anak perempuan semua, 4 orang, semua perempuan. Rencananya, bapak saya mau menghibahkan rumah dan tanahnya untuk semua anak perempuannya. Nah, apakah hal tersebut diperbolehkan menurut syariat Islam? Terima kasih, jazakallah khairan. Gitu katanya. Masya Allah, bismillah, alhamdulillah, wa ba'da. Justru ini contoh yang tepat. Oh gitu. Pas ini nyambung pertanyaannya. Inilah contoh yang tepat, yaitu seorang ayah ketika ingin menghibahkan hartanya, dihibahkan kepada anaknya semuanya. Kalau ngasih, ya ngasih semua. Kalau enggak, ya enggak semua. Enggak semua. Cuman satu, yang lainnya tidak, maka akan terjadi perang Bratayuda nanti, Mas. Di depan ayahnya diem tapi gerundel, tahu gerundel Mas? Di depan dia dongkol diem. Nanti ketika orang tuanya wafat, nah terjadilah di situ pertempuran yang hangat atau pertempuran yang panas, gitu ya. Ya, itu umumnya seperti itu. Makanya Rasulullah SAW menetapkan kaidah saddud dzari'ah, menutup segala pintu yang mengarah kepada keburukan. Jadi ini pintunya ditutup biar tidak terjadi pertikaian, nggak terjadi keburukan, biar silaturahmi nggak putus. Nah, dilaranglah perkara yang seperti ini. Oh, seperti Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Jadi langsung ada jawabannya di sini ya. Jadi di sini jawaban dari Ummu Fatih di Bandung ini diperbolehkan ya Ustaz ya, dibagi rata ke semua anaknya gitu, hibah. Jadi adil gitu Ustaz ya. Ya, boleh kalau itu. Alhamdulillah. Baiklah, alhamdulillah. Berikutnya Ustaz, ini pertanyaan dari Ummu Umair di Depok. Ummu Umair di Depok. Kondisinya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Nizar. Izin bertanya, Ummu Umair di Depok bertanya, saya punya orang tua sudah wafat dua-duanya. Rumah orang tua ini dibeli KPR tahun 1986 atau 85. Kemudian dulu harganya 150 jutaan. Oke. Nah, kemudian lantas pada sekitar 3 tahun lalu saya membangun rumah orang tua sebagai untuk menyenangkan orang tua yang masih sisa 1 orang, bapak, sebesar
saya mengeluarkan uang sebesar 300 jutaan dibangun sendiri, pakai uang sendiri. Kemudian di sini kami semua punya orang tua kami memiliki 6 orang anak, 2 wafat sebelum kedua orang tua wafat. Sekarang sisanya tinggal 2 laki-laki dan 2 perempuan. Mohon nasihatnya Ustadz mengenai pembagian harta warisan yang sesuai dengan syariat. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi orang tua umpama bagi tanah Ya. Afan, Ustadz, Ustadz, suaranya saut antum, saut kak, kurang wadih, gue wadih, saut kak, suara antum, mungkin koneksi atau kabel? Masih Ustadz, masih. Assalamualaikum, suara Ustadz. Cek 1 2. Nah. Bagaimana teman-teman? Masih? Pemirsa Fatwa TV, mohon izin beberapa saat untuk memperbaiki koneksi ya. Bagaimana Ustadz? Apakah sudah tersambung? Bisa dites? Belum jelas, belum. Nah, sekarang sudah. Masih tersendat-sendat ya? Masih tersendat-sendat. Bagaimana kita lakukan koneksi ulang? Mumpung masih juga banyak waktu. Coba kita ini dulu ya, rehat dulu sebentar. Pemirsa, Afan, kita rehat dulu sebentar. Baiklah pemirsa, sambil menunggu sambungan kembali dengan Ustaz Sundar, semoga jaringan bisa dipertahankan dengan kondisi yang baik. Coba kita sapa Ustadznya. Sekarang sudah tersambungkah teman-teman? Assalamualaikum Ustaz Nizar. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Monggo lanjut. Tafadhol Ustaz. Udah. Biasa Ustaz, teknologi. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ya, kita lanjutkan kembali, mohon maaf para pemirsa dan pendengar radio semuanya. Jadi kasus yang disampaikan oleh penanya tadi itu banyak di masyarakat kita. Seperti apa? Yaitu orang tuanya punya tanah, rumah, kemudian muncul anaknya ingin merenovasi rumahnya ini. Jadi rumahnya direnovasi oleh sang anak. Kemudian orang tuanya wafat. Nah, bagaimana dengan status rumah ini berkaitan dengan warisan? Nah, berkaitan dengan pertanyaan yang disampaikan oleh penanya tadi, saya menggarisbawahi kata-kata dan kalimat dari penanya bahwa dia melakukan renovasi ini untuk menyenangkan orang tuanya. Ya. Saya melakukan renovasi ini untuk menyenangkan orang tuanya. Nah, kalimat memberikan indikasi bahwa sang anak melakukan renovasi itu sebagai bentuk hibah kepada orang tuanya. Kata-kata menyenangkan orang tua itu kan namanya biasanya berbentuk apa? Hadiah. Ya, kalau utang itu kan mau nggak mau satu sisi senang, satu sisi mules kalau utang. Astagfirullah, bisa aja antum. Kalau ngutangin kok nyenengin. Kalau nyenengin itu ngasih hadiah. Nah, ini bisa saya pahami.
Tapi realitanya seperti apa, wallahu a'lam. Nah, jika sang anak ini seperti itu konteksnya, bahwa ini adalah hibah dari anak kepada kedua orang tuanya, maka rumah dan tanah itu seutuhnya 100% menjadi rumah warisan. Sudah tidak ada lagi cerita dulu yang renovasi saya ngeluarkan uang 300 juta, tidak ada lagi cerita itu. Itu adalah sedekah yang sangat mulia sekali, dan sedekah yang sangat tinggi nilainya bagi seorang anak, ya. Dan itu pahalanya tentu double. Selain dari sedekah, itu pahalanya birrul walidain, berbakti sama orang tuanya dia. Jadi sekarang 100% sudah menjadi harta warisan, ya. Kalau itu hibah anak kepada orang tuanya, saya ingin menyenangkan hati ibu bapak, berarti kan ngasih namanya, ya. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum. Jadi dengan kata-kata menyenangkan, itu adalah hibah statusnya, Ustaz, ya. Barakallahu fikum, Ustaz. Alhamdulillah ini sudah tersambung. Ibu Rian di Bukit Tinggi, telepon masuk ya. Coba kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rian dari Bukit Tinggi. Masya Allah, silakan Ibu Rian. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rian, ini pemirsa setia ini Bukit Tinggi. Alhamdulillah. Mau tanya nih, Ustaz. Saya dengan ini sepakat untuk menghibahkan rumah dan toko kepada anak saya. Anak-anak 3 laki-laki dan 1 perempuan. Ya, lanjut. Kemudian apakah sah hanya dengan mulut saya kumpulkan anak-anak, kemudian saya bicara, ini rumah untuk kalian semua atas nama kalian, dan ini toko untuk kalian semua. Apakah sah hanya dengan mulut aja, Ustaz? Ya. Itu saja Ibu Rian. Ya, Ustaz. Ada lagi? Hanya itu aja, Ustaz. Oh, baik. Terima kasih Bu Rian sudah telepon ke Fatwa TV. Tafadhol, Ustaz. Alhamdulillah, salatu wassalam Rasulullah ba'd. Pertama, hibahnya ini hibah yang bagus, sesuai sunnah Rasulullah SAW, yaitu menghibahkan kepada seluruh anaknya tanpa terkecuali. Kemudian yang kedua, hibah dengan lisan saja sebetulnya sudah cukup, ya. Hibah dengan lisan sudah cukup secara syar'i, apalagi di situ ada ditambah lagi sebagai penyempurnanya adalah adanya saksi-saksi yang lain, ya. Sebagai penyempurna ada saksi-saksi yang lain seperti pengelola toko, pelaksana harian di toko. Jadi mereka tahu bahwa toko ini menjadi milik anak-anaknya itu semua. Lebih baik lagi, lebih tepat lagi, lebih baik lagi kalau itu dibuatkan akte notaris untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari dan sebagai legal hukum di negeri kita, ya. Jadi lebih baik dinotariskan, itu lebih tepat. Jadi dibuat panggil notaris, nanti notaris akan memberikan namanya akte hibah, ya. Jangan hibah wasiat, jangan, nanti jadi buyar. Minta dibuatkan akte hibah saja, bahwa ini toko dan sebagainya saya berikan, saya hibahkan kepada anak-anak saya. Ya, barakallahu fiik Ibu penanya. Masya Allah. Alhamdulillah, barakallahu fiikum Ustaz atas jawaban kepada Umurian tadi ya. Sekarang sudah ada penelpon masuk lagi dari Bapak Ali di Medan. Kita sapa sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ali di Medan, Fatwa TV ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ali, gimana kabarnya Pak? Silakan, ada yang mau ditanyakan kepada Ustadz Nizar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ali. Ya Bapak Ali, silakan Bapak Ali. Ya, ini ada begini Ustaz, keluarga. Anaknya laki-laki ada 4, perempuan ada 4. Jadi sewaktu hidup kedua orang tuanya itu harta sudah dibagi sesuai dengan syariat. Jadi
tidak lama kemudian ini kan sudah dibagi harta sesuai syarat hidup orang tua. Meninggal orang tua yang laki-laki. Jadi tinggallah orang tua yang perempuan. Nanti yang perempuan ini dia berusaha itu dan ini berusaha ada uangnya. Yang tiga tadi kenapa laki-laki, yang 3 itu sudah dikasih masing-masing tapak rumah, perumahan. Jadi yang satu lagi itu belum dikasih. Jadi apakah salah saat kalau tuan yang perempuan yang hidup ini mengkasih lagi tapak tanah kepada yang satu lagi yang belum dapat tapak tanah ini, hasil dari orang tua perempuan. Sebelumnya Pak Ali, itu harta aset-aset itu siapa sebetulnya Pak Ali? Semua aset-aset itu milik siapa? Harta, aset milik siapa? Milik ibunya. Sudah meninggal yang laki-laki kan berusaha oleh ibu ini kan. Itu murni milik sang istri. 100% milik sang istri? Iya. Jadi tidak ada kepemilikan sang suami yang sudah wafat, nggak ada? Ya, nggak ada, sudah dibagi. Tapi waktu hidup dulu suaminya, ini anak ini sudah diberikan yang 3 ini laki-laki ini dikasih semua tapak rumah. Yang perempuan pun begitu juga. Jadi yang satu ini belum. Jadi setelah meninggal yang laki-laki, yang perempuan ini berusaha ada uangnya dibelikanlah tapak rumah untuk yang anak laki-laki satu ini. Wah, bagaimana itu Ustaz? Saya belum jelas Pak Ali. Jadi semasa hidupnya sang suami ini, suami ngasih tanah rumah kepada 3 anak laki-laki, begitu? Iya, sama-sama perempuan dikasih semua tanah untuk perumahan. Semua anaknya atau sebagian mereka? Semua. Oh, semua udah dikasih 8-8-nya oleh sang ayah ini. Ya, tapi karena ini satu anak belum mempunyai tapak rumah, setelah meninggal orang tua yang laki-laki, maka mamanya itu tadi mempunyai uang, dibelikanlah itu anak laki-laki itu. Apakah itu harus disetujui oleh yang perempuan tadi atau yang laki-laki tadi, Ustaz? Ya, jadi ketika ayahnya mau ngasih semua, cuman ada 1 anak yang belum sempat dikasih. Iya. Belum sempat dikasih oleh sang ayah. Iya. Sudah ditentukan pemberiannya atau belum oleh sang ayah? Ayah sudah menentukan pemberiannya belum kepada anak yang terakhir ini? Belum. Oh, belum ngasih. Jadi tinggal 1 anak yang belum dikasih. Iya. Rencananya memang mau dikasih sama ayah, cuman keburu wafat gitu ya? Iya. Tapi kan meninggal ayahnya. Jadi mamanya berusaha, lantas mamanya memberikan lagi tanah kepada anaknya yang belum dikasih tadi. Mana jika sang ini memberikan kepada anak yang satu ini saja? Ya, terima kasih Pak Ali, paham saya. Terima kasih Bapak Ali sudah telepon ke Fatwa TV. Masya Allah, barakallahu fikum Pak Ali. Silakan Ustadz, Fadal, kita masih memiliki waktu, insya Allah ada 3 menit nih. Agak mepet. Fadal Ustadz. Kalau Rasulullah Ba'ad, ya mohon maaf tadi koneksinya nggak jelas, jadi pertanyaannya kurang jelas akhirnya. Jadi aslinya pemberian orang tua kepada salah satu anaknya itu tidak dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Tidak dibenarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagaimana kasus yang seperti ini? Maka tentu untuk menghindari silaturahmi yang terputus, menghindari cekcok dan sebagainya, di mana sang ayah memberikan pemberian kepada mayoritas anaknya, tapi ada 1 anak yang tidak dikasih oleh sang ayah. Maka solusinya adalah seperti yang saya sampaikan tadi, para ulama mengatakan solusinya adalah bahwa semua itu dikembalikan kepada warisan.
Jadi apa yang sudah diberikan kepada 7 anak itu dikembalikan jadi warisan. Ya, jadi warisan akhirnya, biar semua merasakan. Bisa juga yang kedua dilakukan solusi, yaitu apa? Semua anak dikumpulin, ya, diajak musyawarah, diajak diskusi, dijelaskan semuanya, kemudian sang mamanya dan diperbolehkan. Jadi kita isi dengan keridhaan, kesepakatan kepada semua anak-anaknya. Ya, barakallahu fiikum. Masya Allah, barakallahu fiikum Ustaz ya. Baiklah Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban semua pertanyaan yang antum berikan kepada kami di sini. Semoga Allah memberkahi ilmu yang berdapat antum, dan terima kasih Ustaz atas waktu yang diluangkan untuk Fatwa TV untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan melalui telepon maupun website ya Ustaz ya. Semoga Allah mempertemukan kita juga di pekan depan, Masya Allah, dengan koneksi yang lebih baik. Begitu ya Ustaz ya. Boleh saya tutup acaranya Ustaz? Ya, fadal. Baik, alhamdulillah. Pemirsa Fatwa TV, pertama-tama saya meminta maaf atas beberapa gangguan yang terjadi ketika kami sedang live tadi. Semoga Allah melancarkan kembali koneksi di pekan depan, dan kita tutup acara ini dengan kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Dan pendapat Imam Al-Muzani. Muzani ini Syafi'i Sohir. Oh,